mengenai bagaimana cara proses instalasi aplikasi ePrins untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perpustakaan digital dengan kelompok yang beranggotakan Saya Sabila Zahra, saya Zara Kanaya, dan saya Lauda Armadia. Baik, selanjutnya adalah video tutorial dari penginstalan aplikasi ePrins. Baik, kita buka aplikasi VMware ini. Lalu kita klik bagian Create a New Virtual Machine. Habis itu kita ke browser, kita masukin file yang udah di-download VMware-nya. Di situ kita masukin kita klik downloads. Bahan praktik ini ada file-file udah kita download. Dan ini Debian-nya kita masukin ke Debian. Setelah itu kita klik next. Oke, kemudian di Debian ini kita bisa create a name of this virtual machine-nya. Kita bikin Debian 12 dalam kurung ePrins. Next. Kita ganti maksimum disk size-nya jadi 5. Setelah itu kita klik store virtual disk as a single file. Klik next. Setelah itu kita customize hardware. Kita ganti ke 1100. Jangan lupa klik continue, terus kita finish. Agak loading. Terus di VMware-nya kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke graphical install, kita maximize dulu. Loading lagi. Setelah itu kita select a language, kita tetap di English, continue. Setelah itu kita tetap di United States, continue. Kita ganti ke other, sorry. Di other, abis itu ke continue. Kita ganti ke Asia, continue. Lalu kita cari bahasa Indonesia, continue. Tetap di United States. Terus kita tetap di America English, continue. Loading. Setelah itu kita configure the network, kita ganti namanya hostname-nya jadi kelompok 1. Setelah itu continue. Kemudian kita klik continue aja, kita skip bagian itu. Lalu kita membuat password, bebas passwordnya mau gimana. Setelah itu klik continue, kita bikin namanya full name of the new user kelompok 1. Sama seperti the hostname, continue. Kemudian kita masukin password yang sama seperti sebelumnya, continue. Kita tetap di Western, continue. Loading. Kita tetap paling atas, klik continue, dan itu juga masih yang paling atas, continue. Ini kita finish, continue. Kita ganti ke bagian yes, continue. Kita tetap di no, continue. Di Indonesia, continue. Kita pakai Debian, continue. Ini kita skip aja.
continue. Nah, ini tetap di no, continue. Ini tetap yang paling atas itu di Debian Desktop, continue. Download. Setelah itu ini tetap yes, kita continue. Ini kita tetap ganti ke bawahnya dev continue. Tadi. Baik, di sini kita masih menunggu loadingnya. Selanjutnya di finish the installation, kita langsung continue. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di layar ini. Selanjutnya tampilnya akan menjadi kelompok 1 login, sama dengan kita ketik kelompok 1, lalu di bawahnya nanti akan ada password yang sebelumnya kita buat baru, dan kita klik enter, lalu akan tampilnya seperti ini. Di kelompok 1 kelompok 1 kita ketik SU spasi strip, dan di bawahnya nanti ada password yang sebelumnya kita buat, yaitu password yang baru. Setelah password diisi, di bawahnya ada root at kelompok 1. Di sini kita ketik apt spasi install spasi net strip tools, dan selanjutnya kita klik enter. Maka tampilan di layar akan jadi seperti ini. Nah, di bawah ada root at kelompok 1 lagi. Di sini kita ketik ifconfig dan kita klik enter. Setelah itu kita close, dan kita akan membuka file yang sebelumnya sudah kita download seperti pada layar, yaitu kita selanjutnya akan mendownload PuTTY installer. Kita pencet, lalu kita langsung next, kita next langsung, dan di sini ada add shortcut to PuTTY on the desktop. Di sini kita klik dan pencet yang will be install, dan setelah itu kita install PuTTY installer. Setelah itu kita unklik the readme file dan klik finish. Setelah terinstall, di bagian hostname kita isi seperti pada layar berikut. Lalu langsung kita klik open, jadi akan jadi seperti ini layarnya, dan kita klik exit. Bagian login as kita ketik kelompok 1, dan selanjutnya kita isi password yang sebelumnya sudah kita buat, dan langsung klik enter. Lalu selanjutnya di kelompok 1 kelompok 1 kita ketik seperti sebelumnya, yaitu SU spasi strip, dan di password sebelumnya kita pakai, dan di bawahnya ada root at kelompok 1. Setelah itu kita membuka file yang sebenarnya sudah kita download, yaitu tutorial menginstal AppPrints. Nah, di sini terdapat nomor 2, yaitu menginstal semua aplikasi dependensi untuk AppPrints. Kita copy dan kita paste di bagian root at kelompok 1. Setelah itu kita klik enter, dan akan jadi seperti ini layarnya. Selanjutnya kita pindah ke nomor 3, yaitu menginstal server, yaitu lalu kita copy, lalu kita paste ke kotak hijau, dan selanjutnya di enter. Setelah itu sambil menunggu kita pindah ke nomor 4, yaitu masuk ke aplikasi MariaDB. Itu di copy, saya muncul root at kelompok 1, di copy lalu di paste, dan kita masukkan lagi ke dalam kotak hijau, lalu di enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Passwordnya juga bisa diganti sesuai kebutuhan.
untuk saat ini kita tetap menggunakan rahasia sesuai tata cara yang digunakan di video. Setelah kita copy, paste, lalu enter. Nah, lanjut pindah ke nomor 6. Copy, di paste, lalu di enter. Lalu kita pindah ke nomor 7. Copy, paste, lalu kita enter lagi. Selanjutnya di root at kelompok 1 kita pindah ke nomor 8, kita copy, paste, lalu di enter. New password ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu kita pakai rahasia. Untuk full name kita di enter, room number di enter, work phone di enter, home phone juga di enter, lalu other juga di enter. Is the information correct, kita tulis Y, huruf Y, lalu enter sampai muncul root at kelompok 1 lagi. Nah, di kotak ini kita copy di nomor 9 lalu paste. Nah, di sini di bagian export aperture run www data itu kita enter untuk menyisakan space, lalu kita copy yang bagian export aperture run user prints lalu dipaste di bawahnya. Di kotak hijau dipaste, lalu kita klik kanan. Setelah klik kanan, itu diklik kanan lagi, pencet huruf Y dan klik kanan. Nah, setelahnya muncul lagi root at kelompok 1. Nah, di sini kita pindah ke nomor 10, kita copy, lalu kita paste dan kita enter. Nah, setelahnya muncul root kelompok 1 lagi, itu kita copy di nomor 11, lalu kita paste di kotak hijau dan kita enter. Lalu muncul lagi root at kelompok 1, kita copy nomor 12, dipaste, lalu kita enter. Lalu kita lanjut ke nomor 13, di copy, lalu dipaste dan di enter. Nah, setelahnya kita lanjut ke nomor 14, yaitu make install, di copy, lalu di enter juga setelah dipaste. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke nomor 15, yaitu pengguna AirPrints. Kita copy, kita masukkan lagi ke dalam kotak hijau untuk dipaste, lalu di enter. Lanjut ke nomor 16, di copy, lalu dipaste dan di enter. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 17, di copy dan di enter lagi di kotak hijau. Nah, archive ID-nya ini kita menggunakan sesuai kebutuhan. Kalau kita pakai repository, lalu enter. Nah, selanjutnya hostname itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita menggunakan repository.call1.ac.id. Next, web server, bin next, enter lagi. Tab-nya enter, https hostname itu kita tulis enter juga. Nah, administrator email ini sesuai dengan kebutuhan, kita memakai salah satu anggota kita. Lalu untuk archive name kita UB repository, untuk organisasi name kita UB, dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok masing-masing. Lalu kita enter. Di configure database kita tulis enter, lalu enter lagi, enter, SQL juga di enter, database user di enter, database password pun di enter, database engine di enter.
write this database di enter. Untuk create database juga di enter. Database super user username, print sesuai file yang sebelumnya, passwordnya juga sesuai sebelumnya, lalu di enter dan creating database table. Selanjutnya kita create an initial user, lalu kita klik enter. Setelah itu enter username, kita klik enter lagi. Lalu select a user type admin, kita enter. Setelah itu kita enter password, lalu masukkan email yang kalian butuhkan, emailnya itu bisa email yang benar. Setelah itu kita enter, lalu successfully create new user, kita enter. Do you want to import the log subjects and sample divisions? Kita enter lagi. Setelah itu kita enter lagi. Eprints at kelompok 1 kita exit agar keluar dari halaman eprints. Enter, dan kita akan kembali ke root at kelompok 1 eprints 3.4.7. Selanjutnya kita copy yang nano etc apache 2, kita paste. Setelah itu kita copy lagi yang include opt eprints 3, kita enter, lalu save modified, kita yes, kita enter. Setelah sudah, nanti akan kembali lagi ke root, kita copy lagi yang A2 inside eprints, kita enter. Setelah itu kita copy yang systemctl preload apache 2, enter. Lalu copy A2 decide 000 strip default, enter. Lalu kita copy lagi systemctl preload apache 2, enter. Lalu kita copy service apache 2 restart, enter. Selanjutnya kalian cari aplikasi Notepad yang ada di laptop masing-masing. Lalu kita ke run as administrator, habis itu cari file dispatch ke OS, lalu kita cari file yang bernamakan System 32. Di System 32 ini kita cari file yang namanya drivers. Lalu di file yang drivers ini kita ke etc atau etc, dan jangan lupa untuk filesnya diganti ke all files agar muncul seperti ini. Lalu kita ke file host. Nanti di notepad kalian tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya di notepad ini kalian ketik hostname kalian yang 192.133 192.168. Ini di laptop atau di aplikasi kalian nanti akan beda-beda angkanya, jadi diingat-ingat. Selanjutnya kita ketik juga link website yang sudah kita buat, repository.01.ac.id. Setelah sudah, kita ke file, lalu kita save notepadnya. Selanjutnya kita bisa ke Google atau browser yang kalian miliki, lalu kita ketik link website yang tadi sudah kita buat, repository.1.ac.id, dan kita lihat apakah sudah bisa. Di sini tampilannya sudah bisa, eprints-nya sudah kebuka, sudah bisa diakses. Welcome to UB Repository. Lalu bisa login menggunakan username yang tadi ada di eprints, yaitu admin, masukkan password, dan bisa berhasil.
Website ePrints yang sudah kita buat tadi dapat diakses jika VMware kita sudah menyala. Jika VMware kita tidak menyala, website tadi tidak bisa diakses. Jadi sebelum mengakses ePrints yang kalian buat sebelumnya, pastikan VMware kalian nyala dulu. Sekian tutorial video penginstalan aplikasi ePrints dari kami, kurang lebihnya